Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian Minggu Prapaskah pertama di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kampung Sawah. Sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, mohon perhatiannya untuk beberapa pokok warta jemaat yang akan kami sampaikan. Yang pertama dari Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman. Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman menghimbau dan mengingatkan kembali kepada seluruh anggota jemaat GKP Kampung Sawah bahwa untuk tertib dan kelancaran pelayanan pemakaman serta menghindari sanksi administratif, diharapkan peran aktif anggota jemaat dalam hal pembayaran iuran wajib. Bagi anggota jemaat yang belum memenuhi kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya, dan kepada ahli waris yang keluarganya dimakamkan di pemakaman GKP Kampung Sawah dan belum memenuhi kewajibannya dalam pembayaran iuran perawatan makam dapat menghubungi pengurus KPKP. Untuk nomor telepon tertera dalam lembar warta jemaat. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Boyat Samad, anggota jemaat wilayah 7 dalam usia 71 tahun. Meninggal dunia pada hari Jumat 19 Februari 2021 dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 di pemakaman GKP Kampung Sawah. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Teriring doa kiranya Tuhan Sang Pemilik Kehidupan senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan dan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam hal ini keluarga almarhum Bapak Boyat juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah atas simpati, empati dan dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan serta pelayanannya kepada almarhum Bapak Boyat Samad semenjak sakit hingga menghantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Berita pernikahan. Warta yang kedua, diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan menikah. Catatan sipil dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berikut ini. Saudara Kevin Ilyas Halim, anak laki-laki dari keluarga Bapak Jajang Iriawan Halim dan Ibu Liniawati Ilyas. Dengan saudari Bunga Indah Oktasia, anak perempuan dari keluarga Bapak John Tua Simbolon dan Ibu Mariamah Niman. Akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Catatan sipil pukul 9.30 dan pemberkatan nikah pukul 10 bertempat di GKP Kampung Sawah. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Catatan untuk kehadiran jemaat maksimum 75 orang sesuai instruksi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Bekasi. Untuk persiapan liturgis akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 19.00 atau jam 7 malam bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran calon mempelai beserta keluarga. Berita pernikahan yang kedua, warta yang pertama, diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan menikah untuk calon mempelai berikut ini. Saudara Kesia Armanto Pane, anak laki-laki dari keluarga Bapak Manahara Pane dan Ibu Ruslan Boru Siwea, dengan saudari Anastasia Timbo Gontung, anak perempuan dari keluarga Bapak Lojwit Gontung dan Ibu Lince Runtu Wailan. Pemberkatan nikah akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 9.30 WIT bertempat di GBI Rock Ministry Sorong, Jalan Puncak Pisgah, Kuda Laut, Kota Sorong, Papua Barat. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Warta selanjutnya untuk rapat bidang diinformasikan kepada komisi-komisi kategorial dan non-kategorial periode pelayanan 2019-2021 bahwa akan dilaksanakan rapat bidang pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 19.00 sampai dengan 21.00 melalui media Zoom. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh pengurus komisi periode pelayanan 2019-2021. Selanjutnya pembinaan pengurus komisi-komisi periode 2021-2023. Diinformasikan kepada pengurus komisi-komisi kategorial dan non-kategorial periode pelayanan 2021-2023 bahwa akan dilaksanakan pembinaan pada hari Sabtu dan Minggu, Sabtu 27 Februari 2021 dan Minggu
28 Februari 2021 pukul 15 sampai dengan pukul 17.00 melalui media Zoom. Mohon perhatian kepada seluruh pengurus komisi periode pelayanan 2021-2023 agar dapat ikut ambil bagian dalam acara ini. Warta lain-lain, yang pertama pengambilan nilai agama Kristen. Diinformasikan kepada pemuda atau remaja yang membutuhkan nilai pelajaran agama Kristen untuk keperluan sekolah dapat menghubungi Ibu IKAC dengan nomor telepon tertera pada lembar warta jemaat. Yang kedua, dari TKK Mustika Pasundan. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa TKK Mustika Pasundan Kampung Sawah telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Informasi lengkap dapat menghubungi Ibu Budi Widyasah Majan atau Ibu Wiwit atau Saudari Yuwana Clara Hidayat dengan nomor telepon tertera pada lembar warta jemaat. Demikian pokok-pokok warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Apabila Bapak Ibu Saudara memerlukan pelayanan kami dapat menghubungi majelis koordinator yang ada di masing-masing wilayah. Dan untuk warta keuangan dan warta lain-lain, Bapak Ibu dapat melihatnya pada warta jemaat yang sudah kami share ke masing-masing wilayah melalui media WhatsApp. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Selama 6 minggu ke depan, kita bersama akan menghayati penderitaan dan kesengsaraan Yesus menampaki jalan ke Bukit Golgota, Via Dolorosa, sebagai sebuah wujud keberbelarasaan Kristus kepada manusia yang berdosa. Dan di Minggu Prapaskah pertama ini, kita dihantar dengan tema bersandar pada janji Allah dan bersyukur atas pemenuhan janjinya, yang hendak mengajak kita merenungkan bahwa di tengah berbagai penderitaan, bencana dan kemelut yang melanda hidup manusia di kekinian zaman, Allah akan tetap setia pada pemenuhan janjinya yang mengasihi dan menyelamatkan. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini. Jemaat dimohon berdiri. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian pembuka dari NKB 34 ayat pertama dan ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas.
Kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama ini dibacakan dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Penyalah takut tetap bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam litani Prapaskah yang pertama. Menapaki kembali jalan deritamu, ya Yesus, mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami pun sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tidak luput dari penderitaan demi penderitaan yang harus kami jalani dalam kehidupan ini. Namun kami yakin bahwa penderitaan bukanlah akhir kehidupan, melainkan sebuah tantangan untuk berproses menjadi seorang yang berpengharapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Memasuki Minggu Prapaskah pertama ini, biarlah kami kembali melihat janji Allah yang pasti bagi manusia yang tetap taat, setia dan bertobat. Allah akan turut campur tangan dalam situasi sulit sekalipun. Ajarilah kami untuk meneladani jalan derita-Mu, ya Yesus, dengan penuh kesetiaan dan penuh pengharapan yang teguh bahwa Allah pasti memenuhi janji-Nya. Ya Tuhan, tolonglah kami. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Adil, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon ampun atas segala kelemahan kami.
kami seringkali mengkhawatirkan banyak hal dalam kehidupan ini. Keluarga, pekerjaan, kebutuhan hidup, kesehatan, pekerjaan, dan masa depan kami. Bahkan kami seringkali membiarkan rasa khawatir itu membelenggu dan menguasai diri kami. Ampunilah kelemahan kami ya Tuhan, sebab dengan demikian kami telah meragukan kekuatan dan kuasa Tuhan yang menjamin dan memeliharakan kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah ancaman atau godaan, kami begitu mudah meninggalkan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Bapa, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanlah kami ya Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami untuk senantiasa berpaut dan beriman kepadamu. Amin. Kita merespon nyanyian pengakuan dosa KKB 41 ayat pertama dan kedua. Mari kita menyambut anugerah pengampunan Tuhan dengan berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Yesaya 55 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Demikianlah anugerah pengampunan dari Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Dan setelah itu kita akan memuji Kidung Jemaat 48. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda
dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, ingatlah kami menurut kasih setiamu, sehingga perjanjianmu kekal untuk menyelamatkan dan memelihara hidup kami. Karena itu ya Allah, hidup yang Engkau berikan kepada kami akan kami jalani dengan penuh tanggung jawab, yang akan kami temukan melalui perintah-Mu dan peringatan-Mu dalam firman Tuhan yang kami renungkan dan hayati hari ini. Sehingga kami tahu apa yang menjadi bagian kami untuk dikerjakan, sambil terus menanti dengan penuh harap apa yang Tuhan janjikan digenapi. Dan memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini ya Tuhan, izinkan kami mengecap kebaikan firman-Mu, dan disitulah kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu kali ini kita baca dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17, firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup.
Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Apa kabar Ibu Bapa dan saudara-saudara sekalian di rumah? Kiranya Ibu Bapa tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga ungkapan syukur menjadi ungkapan yang kita utarakan, baik puji dan doa kita setiap harinya. Karena tidak terasa pandemi di negeri kita berlangsung hampir 1 tahun. Minggu-minggu seperti ini di bulan Februari tahun yang lalu kita masih beraktivitas seperti sedia kala. Ibadah-ibadah masih berlangsung bahkan sampai awal Maret. Kampus masih terus melakukan pembelajaran di ruang-ruang kelas. Dan kita masih bekerja di tempat pekerjaan kita masing-masing. Tetapi tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan kasus pertama dan kedua yang menandakan COVID-19 akhirnya menjangkiti juga negara kita Indonesia. Dan itu berarti tak lama lagi kita memperingati setahun pandemi ini berlangsung di negeri kita. Dalam situasi yang seperti itu, apa yang kita inginkan? Apa yang kita harapkan? Kita menginginkan apa dalam situasi pandemi seperti ini? Kita mengharapkan apa dari situasi pandemi yang telah berlangsung selama 1 tahun ini? Saya beri waktu Ibu Bapak Saudara menjawabnya di dalam hati masing-masing. Namun sesungguhnya dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya saya bermaksud ingin mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh Pak Andar Ismail dalam buku seri Selamatnya, khususnya di buku Selamat Bergereja. Pak Andar Ismail menyampaikan demikian, bahwa keinginan dan harapan itu berbeda. Keinginan lahir dari ambisi pribadi manusia. Karena itu kita selalu menargetkan sesuatu. Saya ingin sesuatu, maka saya mulai menargetkannya. Menentukan waktunya, dan biasanya waktunya singkat. 3 hari ke depan, seminggu, sebulan, bahkan setahun harus ada apa yang kumiliki dan kucapai. Kita menginginkan pandemi ini cepat selesai, setahun dan semoga 2 tahun pandemi ini akan berakhir. Itu keinginan kita yang lahir dari ambisi. Kita sering menargetkan ketika vaksin sudah ditemukan dan diuji coba, bahkan sudah didistribusikan kepada tenaga kesehatan, maka kita menginginkan pandemi sudah selesai. Kita menginginkan semuanya itu terjadi. Pada akhirnya, kalau keinginan yang kita kedepankan, kita terjebak dengan apa yang kita inginkan saja. Bukan ini yang kuinginkan, yang itu yang kuinginkan. Namun Ibu Bapak dan Saudara, berbeda sekali dengan keinginan. Harapan, pengharapan lahir dari sebuah janji. Kalau keinginan lahir dari ambisi, pengharapan lahir dari sebuah janji. Keinginan bersifat memastikan, pokoknya pasti tahun depan akan begini dan begitu. Itu keinginan. Tapi kalau pengharapan bersifat menantikan. Karena pengharapan lahir dari janji,
maka kita sedang tidak mencoba memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya tentang pandemi ini. Tapi kita justru semakin menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang akan terjadi nanti. Kita nggak sedang memastikan pandemi selesai bulan ini atau bulan depan. Tidak. Justru karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, maka kita berharap. Kita membuka diri pada berbagai kemungkinan yang akan terjadi nanti. Karena kita sedang berharap, kita menantikan janji bahwa ada pelangi sehabis hujan. Berpengharapan di atas janji itulah yang pada akhirnya bagi kita orang-orang beragama dan orang-orang beriman akan menguatkan kita menjalani hari-hari yang sulit sekalipun. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama setahun ini kita telah banyak menyaksikan banyak penderitaan bahkan kematian. Bukan hanya karena COVID, tetapi juga karena bencana alam di berbagai tempat. Bahkan kalau kita membaca sejarah wabah pandemi dunia selama ini, kematian yang diakibatkan oleh wabah penyakit menular selalu lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh perang dunia sekalipun. Setelah itu jumlah kematian terbesar disebabkan karena bencana alam di berbagai belahan bumi ini. Kita memang akan selalu khawatir dan takut tentang bencana besar yang mengancam dan memicu kehancuran dunia. Air bah menjadi peristiwa yang paling kuno. Orang takut dihanguskan, dilenyapkan, dimusnahkan dengan cara seperti itu. Orang takut dengan kebakaran-kebakaran besar. Orang takut dengan air bah karena tsunami. Orang takut karena letusan Gunung Merapi. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, manusia takut tentang hal itu. Perang, wabah, pandemi, bencana dan bencana alam, kekerasan dan kejahatan menghantui kita sewaktu-waktu. Tetapi bagaimana semestinya kita bersikap dalam situasi seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Hari ini kita membaca teks Alkitab yang sangat indah, teks yang mewartakan kabar baik. Ketika ketakutan manusia terus berlanjut dari dahulu sampai sekarang, ya tadi karena kehancuran dan ancaman berakhirnya kehidupan bumi. Tetapi menurut kisah dalam Alkitab yang kita baca hari ini, Tuhan telah menyelamatkan semua makhluk hidup dan bencana besar seperti air bah telah berlalu, badai telah berlalu. Yang berlanjut adalah kita hidup dalam janji Tuhan bahwa Ia tidak akan membinasakan kehidupan makhluk di bumi ini seperti dahulu kala. Itu janjinya. Ketakutan memang akan terus ada, tetapi kita sekarang hidup dalam sebuah janji. Tuhan tak akan membinasakan seperti apa yang pernah terjadi dalam peristiwa air bah. Kita meyakini hari ini bahwa Allah Sang Pencipta pada akhirnya memilih untuk menjaga dan melindungi ciptaannya daripada membinasakan dan menghancurkannya. Meskipun itu hak Tuhan, tapi Tuhan mengambil hak untuk menjaga dan memelihara. Lalu pertanyaan besar bagi kita semua saat ini adalah, apakah cukup kita hidup hanya memegang sebuah janji? Apakah cukup kita mengandalkan sebuah janji? Mungkin bagi kita yang sudah menikah, kita mulai mengingat-ingat kembali janji pernikahan. Lalu lihat-lihat dengan situasi rumah tangga hari ini. Kira-kira apakah kita masih bisa bertahan hanya karena sebuah janji pernikahan saat itu? Karena itu, Ibu Bapak dan Saudara, saya ingin mengatakan, cobalah ketik di pencarian Google dengan entry-nya kutipan indah tentang janji. Maka apa yang akan Ibu Bapak temukan di sana? Yang kita akan temukan adalah hampir semua ungkapan dan kutipan-kutipan itu punya nada yang sama.
Misalkan ada yang mengatakan, janji ya ditepati, itu adalah kunci sebuah kepercayaan. Janjimu tak seindah pembuktianmu. Sebaiknya tidak usah berjanji jika tidak bisa menepatinya. Janji adalah kebohongan yang diungkapkan dengan manis. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak ungkapan tentang janji, tapi justru yang kita temukan adalah kehidupan manusia yang tak menepati janji. Lalu pertanyaan tadi mengusik kita kan, apakah kita masih bisa hidup hanya mendasarkan pada sebuah janji? Ternyata kehidupan sehari-hari kita menunjukkan bahwa memori kita, memori bersama-sama kita, memori kolektif kita tentang janji sudah rusak. Bahwa janji adalah pengalaman yang tidak mengenakan, mengecewakan, dan menyakitkan. Seolah-olah janji manusia itu adalah kejahatan yang meninggalkan bekas tak tersembuhkan dari generasi ke generasi. Tapi hal ini menjadi sesuai dengan apa yang digambarkan Alkitab tentang manusia sebelum peristiwa air bah terjadi. Itulah manusia. Kejadian pasal 6 ayat 5 mengatakan, kejahatan manusia besar di bumi dan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Bukan hanya janji yang tidak ditepati, tetapi banyak kejahatan-kejahatan yang terus dilakukan menjadi sebuah kecenderungan dalam hati manusia. Karena alasan inilah Tuhan menggunakan busurnya dengan menghunjamkan anak panah dalam rupa titik-titik air yang sangat banyak dan deras sehingga air meluap di bumi. Karena janji manusia yang sering mengecewakan dan menyakitkan karena dilahirkan dari hati yang cenderung jahat. Maka Tuhan menggunakan busurnya itu. Dan banyak anak panah dihunjamkan ke atas bumi. Namun saya perlu membacakan bagian teks Alkitab lain yang menjadi dasar janji Allah disampaikan dalam pembacaan kita tadi. Kalau kita membaca Kejadian pasal 8 ayat 21, dikatakan di sana, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tuhan pernah menggunakan busurnya, dan pada akhirnya Tuhan pikir-pikir ulang. Sekalipun manusia tetap memiliki yang jahat dalam hatinya, aku takkan membinasakannya lagi seperti air bah dahulu kala. Ini menunjukkan bahwa karena kasih Allah yang besar, karena kasih yang dinyatakan oleh seorang bernama Nuh dan keluarganya yang hidup taat kepada Tuhan, dan oleh karena banyak orang yang masih tetap berpegang pada janji Allah, maka Tuhan tidak akan lagi menggunakan busurnya untuk menghujamkan banyak anak panah, tapi menggunakan busurnya sebagai tanda perjanjiannya. Allah sendiri dan yang pertama-tama membuat janji. Itu yang kita lihat dalam pembacaan kita. Allah yang buat janji, bukan manusia. Allah sendirilah yang menandai janjinya itu. Dan Allah sendiri pula yang akan selalu ingat dan diingatkan dari tanda pelangi pada busurnya itu. Pelangi menjadi pilihan kata yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Memang kan seperti itulah bentuk pelangi, seperti busur. Dan di sanalah pelangi akan selalu datang sehabis hujan. Dan karena itu melalui kisah indah di Minggu Prapaskah ini kita merenungkan lebih dalam beberapa hal. Yang pertama adalah di balik pemberian janji Allah kepada segala makhluk dan terutama kepada kita manusia, kita perlu juga kembali bercermin atas kejahatan manusia, kejahatan kita. Bahwa yang menyebabkan manusia rapuh
adalah karena kejahatan di dalam hatinya. Memang dalam minggu-minggu Prapaskah tema tentang kerapuhan menjadi sangat dominan. Tetapi kita juga harus melihat kerapuhan dari sisi yang lain. Bahwa manusia rapuh oleh karena kejahatan pada dirinya. Manusia rapuh dan mudah hancur. Dan kita sangat mungkin hancur, dihancurkan, dan menghancurkan. Kita dapat hancur, Ibu Bapak Saudara, karena kepanaan kita. Tubuh kita ini mudah hancur dan rusak oleh mikroorganisme. Baik ketika kita hidup maupun mati. Tubuh yang dianggap sempurna sebagai makhluk yang paling sempurna dari semua ciptaan, maka tubuh kita ini rapuh oleh virus dan bakteri sehingga kita menjadi sakit. Dan nanti tubuh kita pun akan terurai oleh makhluk-makhluk kecil itu ketika kita dikuburkan. Kita rapuh dan dapat hancur. Tetapi juga dengan kejahatan manusia kita dapat dihancurkan tidak lagi oleh Tuhan. Memang Tuhan tidak akan menghancurkan dan membinasakan kita lagi. Tetapi alam bisa menghancurkan kita. Karena kejahatan manusia itu sendiri. Dan tidak mampu memelihara dan menjaga keseimbangan alam. Kita dapat menghancurkan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ketika kecenderungan hati manusia terus berniatkan kejahatan dan enggan bertobat dan memperbarui diri. Karena itu momen Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk menghayati arti pertobatan dan memperbarui diri. Karena tadi kecenderungan hati kita berbuahkan kejahatan sejak dari kecil. Mari kita bercermin dan melihat kembali serta mengoreksi hati yang cenderung jahat itu. Mari kita hayati itu. Yang kedua, di akhir semua kekacauan dan kehancuran dalam peristiwa air bah seperti yang kita baca hari ini, selalu ada kasih yang lebih besar yang mengakhiri kehancuran dan kekacauan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia membuat perjanjian kekal atas manusia. Karena kasih-Nya. Bukan karena dendamnya, bukan karena keputusasaannya, tapi karena kasih Allah, Ia berprakarsa membuat perjanjian. Kasih yang tidak akan lagi menyesali apa yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah bagi manusia. Kadang-kadang kita kalau sudah memilih, kalau kita berbuat janji dengan apa yang sudah kita pilih itu, pada akhirnya kita kadang-kadang menyesal. Duh, kenapa saya pilih itu? Mengapa saya pilih dia? Tuhan tak menyesali apa yang dipilih dan ditentukannya. Kasih yang menerima apa adanya dari orang yang dikasihi. Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap memberikan jaminan tidak akan ada pembinasaan lagi. Meskipun, sekalipun kejahatan manusia akan selalu ada sejak kecilnya. Kasih yang bukan bersyarat itu. Tuhan mengasihi karena manusia begini dan begitu, enggak. Tuhan mengasihi sekalipun manusia tetap jahat, kasih Tuhan tetap dinyatakan. Kasih yang memberi kesempatan selapang-lapangnya. Selama bumi masih ada, selama masih ada musim menabur dan menuai, selama ada kemarau dan hujan, selama masih ada siang dan malam, Tuhan tak pernah mengingkari janjinya untuk menjaga dan melindungi manusia dan segenap ciptaan. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 8 ayat 22. Selalu ada kesempatan selapang-lapangnya. Bukankah kalau kita dikecewakan oleh karena janji yang tidak ditepati, kita juga harus punya cara untuk memberi kesempatan selapang-lapangnya orang memperbaiki diri. Yang ketiga yang patut kita harus hayati adalah menatap segala perkara bukan dengan ketakutan dan kecerobohan, melainkan berpengharapan pada janji Allah. Ada kisah menarik dari Anthony de Mille tentang wabah, Ibu Bapak Saudara. Jadi ada wabah penyakit yang sedang menuju ke kota Damaskus,
Lalu dalam perjalanan itu ia bertemu dengan pengembara di padang gurun. Lalu si pengembara bertanya, "Mau kemanakah kau, Wabah?" Lalu si Wabah menjawab, "Saya mau ke Damaskus, saya mau merenggut 1000 nyawa." Sekembalinya dari kota Damaskus, si Wabah bertemu kembali dengan pengembara itu dan si pengembara protes keras terhadap si Wabah. "Hai Wabah, katamu kau akan merenggut 1000 nyawa. Tapi yang terjadi kau merenggut 50.000 nyawa." Kata Wabah, "Tidak, aku beneran ambil 1000 nyawa. Tapi sisanya mati karena ketakutan dan kecerobohan." Bapak Saudara, dari cerita itu mengatakan, jangan sampai ketakutan dan kecerobohan mendorong kita enggan hidup berpengharapan bahwa akan ada kehidupan yang kembali normal dan baik-baik saja di hari nanti. Asal kita menjaga saat ini dalam situasi yang masih rentan. Jangan sampai ketakutan mendorong kita mempertanyakan janji Allah yang akan terus menjaga dan melindungi kita. Jangan mempertanyakan. Tuhan sudah berjanji, kenapa masih banyak orang yang hidup dalam penderitaan dan kematian karena COVID. Jangan mempertanyakan. Karena Tuhan pada saatnya akan bertindak, mengingat apa yang Ia janjikan. Karena itu marilah berharaplah pada Tuhan dan nantikanlah janjinya dinyatakan untuk memulihkan dan membebaskan kita dari situasi pandemi saat ini maupun dalam pergumulan-pergumulan sulit lainnya. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Jemaat dimohon berdiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersehati untuk menaikkan doa syafaat dan mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami hidup dalam pengharapan karena janji Tuhan telah dinyatakan. Sehingga hidup kami berpengharapan untuk melihat ada titik-titik baik yang akan kami temui di waktu-waktu mendatang, meski hari ini kami hidup dalam penderitaan. Dan karena itu ya Tuhan, dengan berpengharapanlah, maka kaki kami menjadi kuat untuk melangkah. Tangan kami menjadi kuat untuk berkarya. Dan karena itu ya Allah, topanglah kami untuk senantiasa melihat hari-hari sulit hari ini. Tuhan tak meninggalkan kami, bahkan Tuhan akan menyelamatkan kami semua. Keselamatan itu juga yang terus dinanti-nantikan, dirindu-rindukan oleh orang-orang yang kami kasihi, yang bergumul berjuang karena sakit penyakitnya. Kami ingin berdoa bagi Ibu Asianah Sairin, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Rosalia Otol, Ibu Sujiati, Ibu Ani Empit, Ibu Suharyati Kuli, Ibu Emawati, Ibu Suryati Tibin, Ibu Deti Ratia, Ibu Yuminah Sabajan, Ibu Dewiati Rikin, Ibu Angkara Dani, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudara Nikolas Bur, Saudara Januardi, dan anak terkasih Melisa. Kami juga mengingat Ibu Sumiarti Tampu Bolon,
Ibu Maria Wasina Kadiman, dan Bapak Sony Antonius YS. Begitu juga dengan orang tua kami yang sudah sepuh dan lanjut usia. Kami mengingat Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmen Nasandang, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Icih, Ibu Asia Nakuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsih Bait, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, Ibu Ani Samad, dan Ibu Ananiman. Tuhan kiranya juga menolong dan menopang keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Boyat Samad. Dan kiranya penopangan Tuhan dinyatakan melalui kasih yang ditampakkan dari saudara bersaudara dan sesama anggota gereja Tuhan. Sehingga pada akhirnya penghiburan itu lahir dari sebuah komunitas iman yang percaya tentang kuasa kebangkitan Kristus. Dan pada akhirnya itulah yang akan mengokohkan iman percaya kami di waktu-waktu mendatang, bahwa iman kepada Tuhan tak pernah mengecewakan. Kami ingin berdoa bagi setiap kami yang terdampak oleh karena peristiwa pandemi yang hampir berlangsung setahun ini. Sulitnya hidup, sulitnya menata aktivitas kami, bahkan sulitnya mengelola keuangan kami. Namun kiranya ya Tuhan, pemeliharaanmu begitu nyata dari hal-hal kecil setiap harinya yang kami terima. Dan itu semua tak pernah luput dari pandangan matamu. Dan karena itu ya Tuhan, tetaplah jagai kami, sebab kami adalah orang-orang yang rapuh. Karena itu dalam kerapuhan kami memohon kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada kami. Kami ingin berdoa juga ya Allah, bersyukur bersama-sama dengan mereka yang menanti-nantikan cinta kasih dinyatakan dalam sebuah janji pernikahan. Kami berdoa bagi saudara Kevin Ihyas Halim dan saudari Bunga Indah Oktasia. Dan Tuhan juga menyertai rencana saudara Kesia Armanto Pane dan saudari Anastasia Timbau Gontung. Pada akhirnya cinta kasih yang akan dinyatakan melalui sebuah perjanjian dalam ikatan pernikahan dinyatakan dalam kesungguhan, meniru, melakukan apa yang Tuhan nyatakan ketika Tuhan menyatakan sebuah janji. Ditepati, dilaksanakan, dan pada akhirnya itu dirayakan bersama-sama. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahannya. Maka momen-momen waktu yang terus diingat seperti inilah, pada akhirnya menyongsong kami pada sebuah tujuan dan rencana-rencana ke depan, pencapaian-pencapaian, serta harapan yang harus kami kedepankan di waktu-waktu mendatang. Kami ingin berdoa juga bagi kehidupan bergereja kami, pimpinlah kami agar gereja tetap berkarya di tengah pandemi saat ini, gereja tetap mempunyai akal untuk melakukan pelayanan tepat sasaran, dan pada akhirnya kesehatian para pelayanmu, Tuhan nyatakan. Para pendeta jemaat, para penatua, para fungsionaris gereja, dan setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan dimanapun mereka ditempatkan. Pada akhirnya jiwa pelayan itulah yang mengajarkan kami mengedepankan sukacita Tuhan dan sukacita sesama. Kami ingin berdoa juga ya Allah, untuk rencana-rencana rapat kerja sinode dan rapat kerja di lingkup klasis-klasis. Tuhan menolong kami bersama-sama pada akhirnya mempersiapkan segala sesuatu, agar gereja bekerja melayani dengan terukur, dan pada akhirnya pencapaian-pencapaian itu mendatangkan sukacita bersama. Dan karena itu ya Tuhan, pimpinlah para pelayan-Mu, agar pada saatnya nanti ketika rapat itu diselenggarakan, sungguh kami mencari kehendak Tuhan saja. Kami ingin berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi yang masih terus berlangsung. Namun ditambah kembali dengan bencana-bencana alam dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan banjir di mana-mana. Tuhan menolong kami agar kami dijauhkan dari mara bahaya. Orang-orang yang beriman dan beragama kepada Tuhan, Tuhan jagai, dan setiap orang yang menaruh harapan tentang kebaikan, Tuhan juga sertai. Ya, pada akhirnya manusia belajar
untuk memperbaiki hidupnya dari situasi yang sedang menghimpit mereka. Kami ingin berdoa juga untuk langkah-langkah penanganan COVID-19, vaksinasi di seluruh masyarakat, pada akhirnya akan menggerakkan sebuah sistem kekebalan masyarakat. Dan karena dia Tuhan, baik waktu cepat maupun lambat, pada akhirnya kami tahu pandemi ini akan selesai dan Tuhan akan mendatangkan kehidupan baru yang lebih baik dari sedia kala. Ya Allah, ini hal-hal yang dapat kami ungkapkan dalam doa-doa syafaat kami. Tuhan Maha mengetahuinya. Dan pada akhirnya kami pun menantikan dengan penuh harap janji Tuhan, jawaban Tuhan dinyatakan kepada kami semua. Dan saat ini kami ingin bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-4 demikian. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Jemaat diberikan kesempatan untuk menyatakan syukurnya, memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari NKB 196 bait yang pertama dan yang kedua. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seret beban, ada damai sejahtera Bapa. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuki hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan
berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu ini kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi dan berkorban. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ibu bapa dan saudara-saudara, firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini kiranya semakin meneguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan akan tetap setia pada janjinya dan menyelamatkan dan sekaligus mengajak serta kita untuk menjadi kawan sekerja Allah di tengah dunia ini untuk mendatangkan damai sejahtera. Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji Kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.